Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menang atas Masalah. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudara, seorang tokoh Alkitab bernama Musa. Musa adalah seorang pemimpin besar pada zamannya. Dia pernah berkata, "Kalau Engkau Tuhan tidak menyertai kami, janganlah Engkau membiarkan kami pergi." Saudara, meskipun Musa seorang pemimpin besar pada zamannya, dia masih menyadari siapa dirinya. Musa menyadari dirinya yang penuh kekurangan serta kelemahan. Dia butuh Tuhan, dia butuh kekuatan serta campur tangan Tuhan dalam memimpin suatu bangsa yang besar menuju kemenangan yang gilang gemilang. Ada 3 kunci yang saya lihat dari pembacaan Alkitab yang merupakan rahasia kemenangan orang percaya. Yang pertama adalah kita harus punya sikap yang optimis. Ayat yang kedua tadi berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Dunia ini bukanlah taman untuk bermain, tetapi semua medan untuk berjuang. Orang Kristen yang mengharapkan kehidupan yang gampang, yang mudah, akan menjadi kecewa. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang tanpa masalah. Tetapi percayalah saudara bahwa sikap kita terhadap persoalan itu jauh lebih penting daripada besarnya persoalan itu sendiri. Kalau kita memiliki cara pandang yang tepat terhadap masalah, maka kita akan berkemenangan. Tetapi kalau cara pandang kita keliru tentang masalah, kita akan menghadapi kekalahan. Ada 12 orang pengintai yang pernah melihat kondisi tanah Kanaan. 10 orang yang pesimis dan negatif, mereka berkata, "Musuhnya besar-besar. Mereka pasti menelan kita sampai habis." Hanya 2 orang yang optimis, Yosua dan Kaleb, yang berkata, "Memang musuhnya besar, tetapi Tuhan kita lebih besar daripada masalah itu." Hal ini bisa kita baca di dalam kitab Ulangan 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Saudara sekalian, orang yang optimis berbeda dengan orang yang pesimis. Orang yang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Sedangkan orang yang optimis adalah orang yang selalu bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya adalah orang yang melihat bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Saudara sekalian, orang yang pesimis selalu melihat dari sisi yang negatif dan buruk. Tetapi di tengah kesulitan ini, kalau engkau memandang ada Tuhan yang selalu menyertai kita, maka sikap yang optimis itu akan memberikan kemenangan kepada kita orang percaya. Bagian yang kedua, supaya kita menang di dalam menghadapi masalah adalah kita harus memiliki pikiran yang mengerti. Ayat yang keempat tadi menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejati ternyata harus diuji.
Ujian beda dengan pencobaan. Pencobaan itu berasal dari si setan. Tujuannya ingin menghancurkan kehidupan kita. Sedangkan ujian tujuannya positif untuk membangun kita. Seorang tidak akan pernah naik kelas kalau dia tidak lulus ujian. Kalau dia sedang diuji, guru pasti sudah mempersiapkan sehingga anak itu bisa menjawab semua soal. Nah, kalau hari-hari ini saudara merasa hidupnya sedang diuji, lalu merasa bahwa Tuhan berdiam diri, ingat rumusnya. Bahwa guru selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Tapi guru diam bukan karena dia jahat. Guru diam di tengah ujian yang sedang dihadapi karena dia percaya engkau dan kita bisa mengatasinya. Karena dia telah memperlengkapi kita dengan pemahaman supaya kita bisa muncul lebih daripada pemenang. Saudara, iman kita sedang ditempa oleh Tuhan dan kita harus mengerti kesulitan adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita dan menyempurnakan kita. Supaya kita lebih bernilai dan berkualitas dalam iman, dalam pengharapan, dan menjadi seorang pemenang. Poin yang terakhir atau ketiga agar kita bisa menang atas masalah adalah memiliki hati yang percaya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kia kemarin oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena itu yakinlah Tuhan beserta kita. Bahkan di tengah-tengah kelemahan, bahkan di tengah-tengah lembah bayang maut sekalipun, gada dan tongkat Tuhan selalu ada untuk memberikan kemenangan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Allah akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa mengatasinya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Kesulitan atau masalah yang kita hadapi, salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan kita supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia, kemenangan akan kita raih bersama dengan Tuhan. Saudara, kesimpulan adalah jadi ada 3 langkah untuk menghadapi masalah sehingga kita menjadi pemenang. Pertama, sikap yang optimis. Yang kedua, milikilah pikiran yang mengerti. Dan yang ketiga, milikilah hati yang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dengan penucapan syukur dan terima kasih kami menaikkan kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dan menjadi berkat kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Yesus